Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS. Pelajaran IPS kita kali ini mengambil tema peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah mempelajari tentang berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang bercorak Hindu saja, ada yang bercorak Buddha saja, ada juga yang bercorak Hindu dan Buddha. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti, maka seperti biasa, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran, agar pembelajaran kita fokus pada materi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu hanya satu, yaitu kalian harus dapat menjawab pertanyaan soal pilihan ganda yang bertemakan peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia dengan benar. Oleh sebab itu, mari kita simak materi yang akan Ibu sampaikan. Sekali lagi, tema kita kali ini adalah mengenai peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu peninggalannya itu berupa apa saja? Yang pertama adalah berupa candi dan stupa. Apa itu candi dan stupa? Candi dan stupa ada yang didirikan di tempat sebagai pemujaan, ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan agama Hindu contohnya antara lain Candi Prambanan, Candi Suku, Candi Canggal, Candi Gedong Songo. Adapun bangunan yang digunakan oleh agama Buddha contohnya adalah Candi Borobudur, Candi Mendut, kemudian Candi Sewu, kemudian Candi Kalasan di Yogyakarta, dan Candi Plausan di Jawa Tengah. Kemudian peninggalan masa Hindu-Buddha yang kedua adalah berupa gapura. Apa itu gapura? Gapura itu adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap, kemudian berdaun di pintu, dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut paduraksa, dan terbelah dua disebut bentar. Contoh bangunan gapura diantaranya Gapura Waringin Lapang Trowulan, peninggalan kerajaan Majapahit. Kemudian Gapura Bojong Ratu Trowulan juga merupakan peninggalan Majapahit. Lihat pada gambarnya ada bentar, kemudian juga ada yang berupa terbelah dua. Kemudian kita lanjutkan. Peninggalan pada masa Hindu yang ketiga yaitu petirtaan. Lihat pada gambarnya. Jadi, petirtaan itu adalah pemandian suci di kalangan istana. Lihat pada gambarnya, di sana ada petirtaan Tirta Empul. Kemudian, yang kedua, petirtaan Jolo Tundo. Lihat airnya bersih ya, mengalir. Kemudian di sana ada patung-patung. Nah, kemudian peninggalan masa Hindu-Buddha yang keempat yaitu berupa patung atau arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Kalau patung Hindu itu umumnya berbentuk menyerupai dewa-dewi atau tokoh dan makhluk mistis. Seperti yang tercermin pada patung
Raja Airlangga. Nah, Raja Airlangga itu berbentuk Dewa Wisnu yang sedang menunggangi Garuda. Nah, itu adalah bentuk patung Hindu. Kemudian contoh yang kedua adalah patung Kendedes dalam wujud Prajna Paramita. Nah, jadi mereka bentuk patungnya mencerminkan kalau tidak dewa-dewi, kalau tidak juga mencerminkan seorang tokoh atau juga makhluk halus atau makhluk yang disebut mistis. Kemudian kalau patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri, karena penyebar dan pengilhamnya adalah Sang Buddha Gautama. Nah, patung Buddha tampil dalam berbagai posisi. Misalnya, lihat dalam gambar. Sikap Dhyana Mudra seperti begini. Nah, sikap tangan sedang bersemedi. Itu disebut Dana Mudra. Jadi sedang bersemedi. Kemudian yang kedua, bentuk patungnya Wara Mudra. Nah, sedang memberi anugerah. Ya, sedang memberi anugerah. Jadi ada yang begini, ada juga yang begini. Ini yang Ibu contohkan adalah yang satu tangannya di bawah, kemudian yang ini berarti nanti akan memberikan anugerah kepada para anggotanya. Nah, itu. Jadi ada perbedaan antara bentuk patung Buddha dengan bentuk patung Hindu. Kemudian peninggalan pada masa Hindu yang lainnya adalah berupa relief. Apa itu relief? Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Nah, di dalam relief itu melukiskan suatu cerita atau suatu kisah. Contohnya adalah relief yang terdapat pada dinding Candi Prambanan. Lihat gambarnya. Nah, di sana menceritakan tentang cerita tentang Ramayana. Ya, jadi di sana ada tokoh-tokohnya. Kemudian ada bentuk Pandawanya dan lain sebagainya. Menceritakan tentang kisah Ramayana yang terdapat pada Candi Prambanan. Kemudian peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia yang keenam adalah berupa prasasti. Apa itu prasasti? Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Seperti kita ketahui, di Bogor atau di Jawa Barat ada berbagai macam prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Contoh-contoh prasasti diantaranya adalah Prasasti Canggal, peninggalan kerajaan Mataram kuno. Kemudian yang berikutnya adalah Prasasti Talang Tuo yang menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Yang berikutnya juga lihat di gambarnya, itu ada Prasasti Kota Kapur yang juga menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya. Yang berikutnya adalah Prasasti Ciaruten. Nah, di sana ada telapak kaki Raja Tarumanegara yang terletak di daerah Bogor. Itu berbagai macam prasasti. Kemudian berikutnya adalah Prasasti Tugu yang juga merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara. Kemudian contoh prasasti berikutnya adalah Prasasti Cidanghiang yang juga menceritakan tentang kerajaan Tarumanegara. Nah, itu. Jadi yang keenam adalah prasasti. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, peninggalan masa Hindu Buddha di Indonesia adalah adanya kitab. Kitab merupakan
karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Nah, isi kitab tidak berupa kalimat langsung, merupakan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasanya disebut kakawin. Nah, lalu kakawin apa saja yang merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha? Nah, kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain adalah Kakawin Bharatayuda yang dikarang oleh Empu Seda. Kemudian, apa isi kitab Bharatayuda tersebut? Dalam kitab Bharatayuda menceritakan tentang peperangan di antara keluarga Pandawa melawan keluarga Kurawa. Dalam kitab itu diceritakan bahwa Pandawa juga keluarga berasal dari keturunan yang sama, yaitu berasal dari keluarga Bharata. Nah, kedua keturunan itu saling berebut, walaupun nanti dalam akhirnya Pandawa memenangkan perang. Sehingga disebut Bharatayuda itu karena berperangnya itu adalah perang keluarga Bharata. Hal itu dikarenakan garis keturunan hingga pada Bhisma yang akhirnya menjadi Brahmacarin. Perang ini disebut juga perang keluarga atau perang Bharatayuda. Jadi sekali lagi, kitab Bharatayuda itu menceritakan tentang perang keluarga Bharata, yaitu antara keluarga Pandawa melawan keluarga Kurawa, yang dalam peperangan tersebut dimenangkan oleh keluarga Pandawa. Kitab selanjutnya adalah Kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Lalu apa isi Kitab Negara Kertagama tersebut? Nah, Negara Kertagama ini menceritakan tentang kejayaan Majapahit. Kemudian menceritakan kisah Raja Majapahit, silsilah Raja-Raja Majapahit. Kemudian menceritakan tentang kegiatan Hayam Wuruk yang melakukan pelesiran ke daerah-daerah. Kemudian candi, makam raja-raja, keadaan kota raja, kemudian upacara-upacara yang dilakukan di kerajaan Majapahit. Nah, sudah 2 kitabnya ya, Bharatayuda, Negara Kertagama. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah Kitab Sutta Soma yang dikarang oleh Empu Tantular. Nah, di dalam Kitab Sutta Soma ini melukiskan betapa rukunnya kehidupan Raja Majapahit yang beragama Hindu, yang beragama Buddha. Mereka mempunyai toleransi antar agama, terutama antara agama Hindu Siwa dan agama Buddha. Nah, di dalam Kitab Sutta Soma tersebut, kerukunan dan toleransi antar agama ditulis dalam sebuah semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nama Bhinneka Tunggal Ika itu kita ambil dalam semboyan negara kita yang dipegang oleh burung Garuda. Nah, semboyan lambang negara kita yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, jadi kalian sekarang tahu bahwa kata Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan semboyan dalam dasar negara kita, Garuda Pancasila, itu berasal dari Kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular.
Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan materi tentang peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Kita masuk ke sesi evaluasi. Dengarkan baik-baik ya. Atau kalau mungkin kalian tulis, kemudian bahas, kemudian pahami. Oke, tujuan pembelajarannya kan kalian harus dapat menjawab atau mengisi soal-soal pilihan ganda yang berhubungan dengan peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, soal yang pertama, Ibu bacakan apa yang diceritakan pada kitab Negara Kertagama. A. Perang antara Kurawa dan Pandawa. B. Adanya kata. C. Kejayaan Majapahit. D. Perang antara Majapahit dan Singasari. D. Yang kedua, kata Bhinneka Tunggal Ika pertama kali tertulis dalam kitab A. Negara Kertagama. B. Sutasoma. C. Bharatayuda. D. Pararaton. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan petirtaan? Jawaban pertama, A. Pemandian suci di kalangan istana. B. Tempat penyimpanan emas dan perak. C. Tempat pemujaan para anggota kerajaan. D. Pemandian umum rakyat jelata. Oke, yang keempat, patung berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistis adalah bentuk patung dari A. Agama Buddha. B. Dinamisme. C. Animisme. D. Agama Hindu. Oke, pertanyaan terakhir. Perhatikan gambarnya ya. Setelah kalian perhatikan, dijawab pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut. Tangan pada patung tersebut menggambarkan A. Dayana Mudra. B. Wara Mudra. C. Wisnu Siwa. D. Brahma Siwa. Nah, demikian 5 pertanyaan pilihan ganda yang harus dapat kalian jawab. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari masuknya Islam di Indonesia. Karena materi-materi tentang Hindu-Buddha Ibu rasa sudah cukup, mulai dari teori masuknya sampai peninggalan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian nanti kita akan masuk ke masuknya Islam ke Indonesia. Nanti akan bagaimana perubahannya, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, dan lain sebagainya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Pengetahuan dan wawasan kalian semoga semakin bertambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.